Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kehidupan dunia akan kita tinggalkan dan kita semua akan menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Setiap kita berada dalam rel menuju akhirat, tidak ada seorang pun dari kita yang keluar dari rel tersebut. Hanya saja setiap kita tidak ada yang mengetahui kapan dia sampai di akhirat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Wa likulli wahidin minhuma banun. Faqulu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Beliau berkata bahwasanya dunia telah pergi menjauh, sementara akhirat terus datang menuju kita. Dan masing-masing antara dunia dan akhirat memiliki pengikut. Maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan di surga, kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan terlihat oleh mata, bahkan terdengar pun tidak pernah. Tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Jangankan terdengar, bahkan terbetik pun tidak pernah. Wa la khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam dada-dada manusia. Oleh karenanya, seorang muslim jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya fana dan penuh dengan kekurangan. Akan tapi hendaknya kerinduannya selalu kepada kenikmatan akhirat, kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Perbandingan pertama, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fana, yang akan hilang dan akan sirna. Adapun kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang abadi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau begitu cepat hilang, begitu cepat sirna. Kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana air hujan yang turun mengenai bumi lalu menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Tumbuhan yang hijau yang indah. Lalu tumbuhan tersebut kering. Lalu rusak dan hilang. Demikianlah kenikmatan dunia yang hanya sementara. Adapun kenikmatan akhirat adalah kenikmatan abadi. Saya tidak mengatakan kenikmatan tersebut 100 tahun. Saya tidak mengatakan 1 miliar tahun. Saya tidak mengatakan 1 triliun tahun. Tetapi kenikmatan yang abadi tanpa batas. Oleh karenanya barang siapa yang mendahulukan kenikmatan dunia yang sekejap dengan mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi, maka dia adalah orang yang jahil. Dia adalah sungguh-sungguh orang yang jahil. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kenikmatan dunia, padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Kenapa? Karena kita beriman dengan apa yang kita lihat. Kita beriman, percaya dengan kenikmatan yang ada di hadapan mata kita. Adapun kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam benak kita, kenikmatan akhirat, seakan-akan kita kurang yakin.
Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kenikmatan dunia sementara dan fana, kenikmatan akhirat abadi. Yang kedua, kenikmatan dunia tidak sempurna. Adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali yang Allah berikan dalam kenikmatan akhirat. Barang siapa yang membaca tentang sifat-sifat bidadari, kemudian dia bandingkan dengan para wanita dunia, maka dia akan tahu bagaimana perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Bidadari yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Perbandingan yang ketiga, kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati selalu. Adapun kenikmatan akhirat senantiasa bisa dinikmati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman tentang buah-buahan di dunia di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukuluha daim wa dhilluha." Sesungguhnya buah-buahan yang ada di akhirat, ukuluha daim, senantiasa ada, tidak pernah berhenti. Berbeda dengan yang ada di dunia. Kita mengenal ada musim buah-buahan, ada musim mangga, terkadang musim durian, terkadang musim buah-buahan tertentu. Di akhirat tidak ada musim. Setiap saat buah-buahan tersebut tersedia. Setiap saat buah-buahan tersebut tersedia. Dan seluruh kenikmatan surga demikian. Kapan saja kita inginkan langsung tersedia di hadapan kita. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian wahai penghuni surga, apa yang kalian hasratkan? Setiap yang dihasratkan oleh seorang penghuni surga langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diminta oleh penghuni surga langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Terlalu sering kita mencari kenikmatan dunia, tidak hadir di hadapan kita. Bahkan kita sudah berusaha mencarinya, tidak kita dapatkan. Bahkan lihatlah bagaimana para wanita. Para wanita tidak setiap saat bisa kita nikmati. Terkadang ada halangan-halangan yang ada pada dia tersebut. Apakah dia sakit? Apakah dia datang bulan? Apakah dia nifas? Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang setiap saat siap untuk digunakan dan setiap saat siap untuk dinikmati. Perkara yang berikutnya, perkara yang keempat. Kenikmatan dunia untuk diraih butuh kepayahan. Adapun kenikmatan akhirat tidak. Kenikmatan dunia bagaimanapun kenikmatan tersebut seorang berusaha mencarinya. Betapa banyak orang yang bekerja keras membanting tulang, mengerahkan keringat untuk meraih secercah kenikmatan dunia yang sangat ringan, yang sangat hina. Itu pun terkadang tidak dia dapatkan. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat mudah untuk diraih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang misalnya buah-buahan yang ada di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah. Dahan-dahannya rendah. Di sana tidak seorang tidak perlu untuk memanjat pohon. Dahan-dahannya rendah. Kapan dia inginkan maka dahan tersebut akan mendekat kepada dia. Dia tinggal petik buah tersebut. Jika dia hendak minum, dia tidak perlu berjalan seperti di dunia, perlu berjalan menuju dispenser kemudian ditindis untuk mengambil air. Di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in." Berputar di sekeliling mereka para pemudi-pemudi yang membawakan minuman yang sudah dihidangkan dan tersedia, langsung diberikan kepada penghuni surga. Sang penghuni surga tidak perlu berjalan pergi mengambil minuman tersebut. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dunia ini kalau ingin kita raih maka perlu perjuangan. Seorang ingin menikah, maka dia harus mengumpulkan uang. Dia harus mengumpulkan untuk beli mahar, dia harus menyiapkan rumah, dia harus menyiapkan ini dan macam-macam hanya untuk bisa menikmati istrinya. Adapun di akhirat seluruhnya diraih dengan penuh kemudahan. Seorang masuk surga, maka puluhan bidadari menanti dia. Puluhan bidadari menyebut namanya. Tinggal dia pilih bidadari mana yang dia kehendaki. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan berikutnya, kenikmatan dunia pasti ada efek sampingnya. Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Seorang bagaimanapun menikmati kenikmatan dunia ini pasti ada efek sampingnya. Misalnya makanan. Seorang makan makanan di dunia, maka ada efek sampingnya. Dia buang air, ya, ada kotoran yang harus dia keluarkan setelah proses metabolisme. Adapun di akhirat tidak. Di akhirat tidak. Para penghuni surga, tatkala mereka memakan makanan bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan, tetapi dalam rangka berlezat-lezatan. Sehingga tatkala mereka makan tidak ada kotoran yang keluar dari diri mereka. Ya, yang ada hanyalah sendawa, itu pun keluar bau yang sangat wangi. Tidak ada efek sampingnya. Demikian juga tatkala masalah berhubungan. Seorang laki tatkala berhubungan dengan wanita di dunia, maka akan ada air maninya. Ya. Adapun di akhirat tanpa air mani.
Tidak ada efek sampingnya. Di dunia seorang naik mobil pasti ada efek sampingnya. Ada bau asap dari bensin yang dikeluarkan. Dan demikianlah kenikmatan dunia, tidak ada kenikmatan yang sempurna dan pasti ada efek sampingnya. Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Kemudian perbandingan yang keenam dan yang terakhir adalah kenikmatan dunia mendatangkan kebosanan. Adapun kenikmatan akhirat tanpa pernah ada kebosanan. Bagaimanapun seorang menikmati kenikmatan dunia ini pasti ada rasa bosannya. Apalagi jika yang dihadirkan itu-itu saja. Adapun di akhirat kenikmatan dirasakan tanpa ada kebosanan. Belum lagi beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah sediakan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqu al-hawra." Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari 70 sana. Dia akan memeluk wanita tersebut selama 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu. Sama sekali dia tidak bosan terhadap wanita tersebut dan wanita tersebut sama sekali tidak bosan dengan dia. 70 tahun dia memeluknya tanpa ada rasa bosan sama sekali. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan tentang kenikmatan akhirat dengan beraneka ragamnya, dengan penuh keindahannya dan kesempurnaannya, agar motivasi kita untuk rajin dalam beribadah, untuk senantiasa sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berani berkorban untuk agama ini, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan waktu, harta dan tenaga, karena semuanya tidak ada yang gratisan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan jazaa'an bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum mukminin tatkala masuk dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala, mereka bertingkat-tingkat dan Allah Maha Adil. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang kalian wariskan, yang kalian masuk di dalamnya bima kuntum ta'malun, sesuai dengan amalan yang kalian lakukan. Tidak akan sama antara seorang yang ibadahnya sedikit dengan orang yang ibadahnya banyak. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Tatkala dihadirkan neraka jahanam, yauma yatadzakkarul insan, maka pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan, seluruh amalan yang pernah dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan yang sekarang dia lupakan, yatadzakkar, dia akan ingat pada hari tersebut. Maka manusia akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saya dahulu beramal demi kehidupanku yang hakiki, kehidupan akhirat. Seandainya dahulu saya beramal di dunia untuk bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupanku yang hakiki, kehidupan akhirat. Ayat ini kalau kita buka buku-buku tafsir, ayat ini berlaku bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang mukmin. Bahkan banyak dari ahli tafsir yang menyebutkan ayat ini tentang orang-orang beriman. Orang-orang kafir tatkala mereka di akhirat mereka menyesal. Mereka menyesal kenapa mereka di dunia tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai sehingga mereka pun masuk neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman juga menyesal. Menyesal kenapa dahulu mereka tidak banyak beramal saleh. Mereka ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi. Tidak akan sama antara orang ibadahnya sedikit dengan orang ibadahnya yang banyak. Tidak akan sama antara seorang yang salat sunnah 2 rakaat dengan 4 rakaat. Tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal. Maka setiap mukmin akan menyesal tatkala itu. Ada yang menyesal karena salat malamnya kurang, ada yang menyesal karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya kurang, ada yang menyesal karena perhatian terhadap anak-anaknya kurang, ada yang menyesal karena infaknya kurang. Penuh dengan penyesalan. Oleh karenanya
Kehidupan di atas muka bumi ini perlu dengan perlombaan. Allah selalu berlomba dalam amalan saleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal ini maka berlombalah orang-orang yang berlomba. Seorang muslim harus memiliki himmah yang aliyah, cita-cita yang tinggi agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang tertinggi. Idza sa'altumullah fas'alullaha al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk banyak beramal saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.